Ribuan wisatawan yang tiap akhir pekan bertandang ke Bandung mayoritas akan berada di kawasan Bandung Utara. Meski Bandung Utara oleh pemerintah kolonial zaman dulu sebenarnya ditujukan untuk kawasan tangkapan air, tapi karena kontur dan udaranya mendukung untuk wisata, maka malah berkembang menjadi ya spot-spot wisata. Mudah-mudahan bisa tetap diselaraskan agar fungsi konservasinya pun tetap terjaga. Dago Pakar adalah salah satu daerah di Bandung Utara yang sejak dulu menjadi favorit para pelancong. Setidaknya dari akses Ciburial lanjut ke Pakar Barat kita ada 3 spot utama. Kami angkat di sini yaitu Armor Coffee, lalu Taman Hutan Raya, berikutnya ada Cafe de Pakar. Jika kita lanjut dari Pakar Barat terus ke Bukit Pakar Utara, lanjut lagi ke Sekejolang, di ujung sana, di atas sana nanti ada yang namanya Tebing Keraton sebenarnya. Bisa dibilang itu adalah spot wisata paling atas dari kawasan Dago Pakar ini. Karena di atasnya lagi, di utaranya lagi itu sudah Maribaya. Dan ada pembatas alami berupa hulu Sungai Cikapundung, sehingga praktis dari Dago Pakar ini kita tidak bisa berkendara hingga ke Lembang. Elf kapasitas 19 penumpang, varian Elf terbesar, PDL Jogja Tour jalan-jalan lagi. Kali ini tujuannya kemana lagi kalau bukan ke Dago Pakar. Seperti biasa kami berangkat pukul 6 pagi. Via tol Jakarta Cikampek, kami masuk di gerbang tol Tambun. Perjalanan sangat lancar, ini sudah hampir di Kalihurip, mau masuk ke Purbalenyi. Jadi Kalihurip itu gerbang tol utama jika kita masuk dari arah Cikampek. Memang tidak kelihatan kalau kita sedang melaju di atas jalan tol, tapi Kalihurip ini sebenarnya kawasan industri. Jadi di kiri kanan jalan tol ini ya banyak pabrik-pabrik sebenarnya. Seperti di sini, di sebelah kiri gerbang tol Kalihurip utama ini sebenarnya pabrik Astra Honda Motor. Bicara tol Purbalenyi ini tidak bisa dipisahkan dengan konferensi Asia Afrika ke-50 tahun 2005 ya. Waktu itu penyelesaiannya memang dikebut agar jalan tol ini bisa dilewati para delegasi untuk menuju ke Gedung Merdeka Bandung dari Jakarta. Jadi konsepnya perjalanan darat, bukan via kereta api atau pesawat terbang. Di sini kita sedang melewati rest area KM72A. Kode A itu biasanya dipakai untuk rest area yang arah meninggalkan Jakarta. Kalau arah menuju Jakarta biasanya B gitu. Tol Purbalenyi sisi A ini sejak kita masuk dari Kalihurip itu kan Purwakarta ya. Jadi Pur itu Purwakarta sampai Cileunyi itu cuma punya 3 rest area. Jika tadi terlewat yang 72A, masih ada satu lagi di 88. Tapi kalau yang 88 itu lewat lagi, masih jauh satu lagi tuh di 147 itu setelah lewat tol Buah Batu. Jadi keep in mind bagi Anda yang sedang dalam perjalanan Jakarta ke Bandung, jika bahan bakar hampir habis atau perlu ke kamar mandi, praktis hanya ada 2 rest area ini yang bisa digunakan, 72 dan 88A. Di latar belakang tampak bentuk pegunungan yang cukup unik ya. Sasak Panyawangan dan Tebing Boyer di daerah Jatiluhur. Salah satu dari banyak background yang bagus di tol ini. Purbalenyi memang termasuk panoramic highway yang sudah operasional. Selain tentunya exit tol Salatiga dengan pemandangan Gunung Merbabunya yang diklaim sebagai exit tol terindah di Jawa. Ini adalah kilometer 80-an tol Purbalenyi. Kami suka sekali view di penggal jalan ini. Kanan kirinya pepohonan hijau dan jalannya berkontur menurun begitu ya. Kita mungkin nggak ngeh, tapi sedikit sekali di sebelah kanan jalan itu melintas Sungai Citarum. Nah, kita sedang melintasi jembatan Cikao, di bawahnya ya Sungai Citarum itu. Jembatan Cikao ini panjangnya 92 meter. Terletak di KM 81 yang view-nya ya kami bilang tadi ya, bagus banget kanan kirinya. Ini adalah mendekati exit Jatiluhur. Bagi Anda yang ingin pergi ke sentra Grabah Pleret, bisa keluar di sini. Kemudian meneruskan sedikit lewat jalan biasa, jalan Purwakarta Lama, langsung ke daerah Pleretnya. Di depan itu kita akan melintasi viaduk Ciganea. Ini juga cukup terkenal di Purbalenyi ya. Ini dia viaduknya. Ada di KM 85. KM 86 ditandai dengan pelang besar di sebelah kanan jalan Purwakarta Istimewa. Slogan ini secara konsisten telah diterapkan Pemda Purwakarta sejak sekitar 2010. Bagusnya ternyata slogan ini memiliki filosofi bukan berbangga diri gitu nih, tapi justru mengandung komitmen untuk terus mengistimewakan warganya.
Di sebelah kanan masih terlihat tertutup pohon. Nah, ini baru kelihatan sekali Purwakarta istimewanya. Seperti tadi telah kami singgung, ini rest area KM 88. Rest area terakhir loh sebelum kita keluar di Paster nantinya. Sekali lagi, kalau perlu mengisi BBM atau ke toilet, jangan sampai kelewatan ini. Di kilometer 93-an ini kita juga mungkin nggak ngeh bahwa di sebelah kanan jalan sekitar 500 meter itu adalah lokasi The Hidden Valley Hills ya. Salah satu lokasi wisata populer di Purwakarta. Berlokasi di Desa Cianting. Legendanya konon dulu anting para dewa itu ada yang jatuh di lokasi ini sehingga disebut Desa Cianting. Di sebelah kanan adalah rest area KM 97 dengan Masjid Al-Mi'rajnya yang terkenal. Seperti tadi telah disinggung bahwa arah meninggalkan Jakarta itu hanya ada 3 rest area, sedangkan arah menuju Jakarta itu total ada 5 rest area, jadi memang agak nggak imbang gitu. Kita melewati jembatan daerah Darangdan KM 99. Rambu peringatan pada kaki pondasi jembatan tadi bertuliskan hati-hati turunan dan tanjakan, karena memang kontur jalan di daerah ini tuh memang penuh dengan tanjakan dan turunan yang cukup panjang gitu ya. Memasuki kilometer 100 kita akan melintasi jembatan Cisomang. Panjangnya 252 meter. Ini bukan jembatan terpanjang di Purbalenyi ya. Yang terpanjang itu Cipada 720 meter di KM 110. Jembatan Cisomang sempat viral pada Desember 2016 karena kasus bergesernya sedikit fondasi jembatan tersebut. Saat itu meme Ultraman versus Monster di jembatan Cisomang itu terkenal banget. Mungkin tidak banyak juga yang tahu bahwa di KM 102 ini kita sedang melintasi kebun teh Panglejar. Sekitar 1,2 kilo di sebelah kiri jalan itu ada kantor induk perkebunan Panglejarnya, dan ada juga wisata pinus Panglejar. Daerah ini sudah masuk Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Di KM 106-107 ini sekitar 1,2 km ke sebelah kanan jalan itu nanti akan ada stasiun kereta cepat Walini. Saat ini sih memang masih dalam tahap pembangunan. Kalau sudah jadi sih harusnya bagus banget ya, karena berada di lingkungan kebun teh yang asri. Pegunungan di kejauhan itu harusnya ya area Stone Garden Citata dan perbukitan Bendera di daerah Padalarang ya. Open view-nya bagus banget karena medan jalan di sini agak menurun. Mungkin ngeblend juga sambung menyambung dengan Gunung Bulet tak jauh dari Stadion Sijalak Harupat. Mendekati KM 109 kita akan melewati jembatan Cikubang. Panjangnya 500 meter, ini termasuk salah satu jembatan terpanjang juga di Purbalenyi. Jembatan ini paralel dengan jembatan kereta api yang namanya juga sama, Cikubang. Jembatan kereta apinya bersejarah karena sudah dibangun sejak zaman Belanda. Di video ini mungkin nggak kelihatan jembatan kereta apinya, tapi sebenarnya ada di sebelah kiri jalan ya. Dari datanya, untuk ukuran jembatan kereta api, jembatan Cikubang ini adalah yang terpanjang yang masih operasional di Indonesia. Tak hanya cukup panjang, tapi jembatan Cikubang baik jalan tol maupun jembatan kereta apinya tuh cukup tinggi ke dasar lembah di bawah sana. Panoramic view-nya di sini tentunya bagus banget. Tak jauh dari jembatan Cikubang di KM 109 mendekati KM 111 kita mendapati lagi satu jembatan yang jauh lebih panjang lagi 720 meter. Ini jembatan Cipada ya. Kalau di sini dasar lembahnya adalah sawah terasering. Kalau kita lihat di video ini dan kita bandingkan ketinggian jembatan ini dari dasar lembahnya ya, maka dasar lembah di sebelah kanan jalan itu lebih dalam daripada di sebelah kiri. Dan di sisi jalan sebelah kanan, jadi maksudnya yang menuju ke Jakarta itu ada tiang-tiang pancang, sepertinya sih itu untuk kereta cepat. Kalau ini sudah mendekati KM 112, kita masuk daerah Tagok Apu. Tak jauh dari sini ada gerbang tol Cikamuning. Dulu waktu section tol Cipularangnya belum jadi, kami ingat bisa masuk dari jalan Purwakarta lama itu ke jalan tol ini via gerbang tol Cikamuning ini. Tapi sekarang hanya untuk exit saja. Mendekati Padalarang ini kita lihat sudah hampir selesai ya jembatan kereta cepatnya. Ini sudah di KM 121. Sebagai patokan kami sih biasanya kalau sudah sampai di KM 120 tuh berarti sudah sampai di Bandung gitu.
Kami keluar di sini di pintu tol Paster. Exit Paster ini mungkin yang paling berat bebannya di tol Bandung ya, karena dia juga melayani pengguna tol yang akan keluar menuju Cimahi, kemudian kawasan industri Lewi Gajah, Batu Jajar, dan juga yang akan berwisata ke Lembang, Bandung Utara. Continue straight. Ini sudah mendekati gerbang tolnya, gerbang tol Paster ya. Alhamdulillah nggak macet pagi itu. Biasanya kalau macet ya antri, meskipun pintu tolnya ini paling banyak lah, bisa dibilang paling banyak di tol Bandung ini. Berikutnya tinggal urusan menuju pom bensin terdekat, yaitu tadi karena ketinggalan rest area 88, jadi susah kalau mau ke toilet gitu ya. Tapi untungnya tak jauh dari lampu merah ini, nanti di sebelah kiri ada pom bensinnya. Tampak jalan terusan Paster atau Dr. Junjunan ini tidak begitu padat ya, padahal biasanya sih ya relatif padat terus lah. Ini dia pom bensinnya, jadi bisa ke toilet dulu ya, karena udah nahannya udah cukup jauh ini. Emergency. Pomnya sih nggak begitu besar ya, bersama kami ada beberapa mobil juga yang berhenti di sini untuk ke toilet, jadi sama sih. Ini sudah melaju di layang Pasupati, di sebelah kanan itu landmarknya ya, khas sekali dari Jalan Pasupati ini. Tiang penahan jembatan sih sebenarnya. Nah, kalau ini sudah sampai di Simpang Dago, itu di sebelah kanan Pasar Simpang ya. Ini di Jalan Dagonya, tinggal naik terus ke atas ke arah Dago Pakar. Dulu waktu masih kos di daerah Cisitu, kalau perlu apa-apa ya ke Pasar Simpang Dago ini belanjanya. Belokan ke kanan itu namanya Jalan Tubagus Ismail. Dulu waktu kuliah tuh kita sama teman-teman suka ke sini, ada namanya Kantin Sakinah. Mie ayamnya enak banget, juga es durian. Browsing-browsing ternyata sekarang juga mereka masih jualan loh. Dan menu-menunya katanya juga masih enak kayak dulu. Insya Allah nanti kalau sempat perlu didatengin lagi ini. Dari dulu memang banyak yang olahraga di kawasan ini. Tapi karena sekarang trennya sepeda ya banyak yang sepedaan. Di sebelah kiri itu Hotel Bukit Dago. Ini mobil warna putih ini belok kanan ke Jalan Kanayakan. Di Jalan Kanayakan ini ada Politeknik ITB, Politeknik Manufaktur Swiss namanya, Polman ITB gitu ya. Di sebelah kiri ini Jalan Dago 369 Kompleks PU ya, terkenal juga ini. Lingkungan Dago atas ini memang rindang, sejuk, pokoknya bikin betah di sini. Sebelah kiri ini The Jayakarta Suites Hotel Bintang 4. Opsi staycation yang bagus di kawasan Dago atas. Bisa. Oh, saya sih belum pernah, Pak. Melewati sedikit The Jayakarta, nanti di sebelah kiri ada lagi Hotel The Wirten Dago, lokasinya di seberang pom bensin. Nah, ini sebelah kiri ini juga lokasi staycation yang bagus di Bandung, di Dago atas. Di sebelah kanan jalan sudah terlihat bangunan ikonik The Masjid Dago. Desainnya ala-ala Burj Al Arab Dubai gak sih? Itu kelihatan lagi menyembul dari balik pepohonan ya, tapi memang ikonik banget sih bangunannya. Terutama dari atas Puncelut ya, ini kelihatan banget. Ini kanan. Belokan ke sebelah kiri itu pertigaan Citra Green. Jalannya agak naik turun, disarankan ini kalau untuk elf seperti yang kami kendarai memang tidak lewat sini. Ini kita bisa lanjut terus sampai ke Puncelut lewat sini. Motong jalan banget sih. Akses ke air terjun Curug Dago juga lewat sini saat ini. Kalau mau mampir ke Curug Dago juga nggak jauh kok, cuma sekitar 1 kilo ke arah kiri. Medan jalan selepas pertigaan Citra Green tadi seperti di video ini sudah kesannya di pegunungan banget ya. Ini karena masih pagi aja jadi belum macet. Kalau agak siang ya sudah tahu sendirilah. Ini kalau belokan ke kiri itu jalan ke Lembang via Dagogiri.
Jalannya agak lebih besar daripada via Punclut ya. Nah, ini sebenarnya sudah belok kiri di jalan Pakar Baratnya atau disebut juga Pakar Kulon ya. Tadi selepas pertigaan ke Dagogiri yang menuju ke Lembang tadi agak nggak fokus ngerekam videonya karena harus nunjukin jalan ke Pak supir elfnya. Ini mudah-mudahan bisa nunjukin medan jalan naiknya dari Pakar Barat. Nanti di akhir-akhir video ada kok waktu perjalanan pulangnya, waktu turunnya itu ya sama aja sih bisa menunjukkan medan jalannya ya. Secara umum sih jalan Pakar Kulon ini cukup lebar kecuali ya tadi di mulut jalan saja, di mulut jalan sewaktu kita baru belok dari Haji Juandanya menuju ke Pakar Kulon ini, di situ yang agak sempitnya. Tapi kalau elf sih masih lewat. Bis 3/4 katanya sih lewat juga, cuma ya harus ekstra hati-hati lah. Karena masih pagi, tampak juga cukup banyak pesepeda yang masih naik dan turun juga sih. Videonya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kontur jalannya ya. Menanjak sih, cuma ya tidak begitu curam. Itu kalau naik kendaraan, kalau naik sepeda ya tetap aja. Di depan di sebelah kanan jalan itu Eco Stop, ada semacam body shop ya. Cukup menarik kok ini. Boleh sesekali mampir. Nah, ini benar-benar singkat cerita sudah sampai di Cafe de Pakar. Di sebelah kanan tadi itu terlihat tanah kosong untuk parkiran mobil jika parkiran di sebelah kiri jalan ini. Nah, yang ini nih itu penuh. Jadi kita bisa ada kantong parkirnya di sebelah kanan tadi. Yang ada taksinya tadi ya. Nah, kalau ini sih parkiran de Pakarnya. Karena masih pagi ya masih kosong. Kami mobil kedua. Kelihatan ya elf kami. Itu mobil kedua yang sampai di sini. Parkiran Cafe de Pakarnya sih cukup luas. Vlog tentang aktivitas dan keseruan di Cafe de Pakar nanti terpisah ya. Karena untuk vlog ini kami memang fokus pada perjalanan sampai kawasan Dago Pakar ini. Tanpa elf kami disediakan parkir di ujung yang bagian yang memang paling lebarnya. Awas dulu bud, awas dulu. Pak petugasnya helpful banget. Nggak, waktu itu kayaknya jalannya ada yang ditutup, jadi kita nggak lewat jalan yang Gede ya? biasanya, lewat perumahan-perumahan gitu. Tapi benar-benar satu L penuh ya, satu iya. jalan sempit banget. Kita kadang-kadang deg-degan takut papasan orang. Kalau yang market, terus kita terus juga bisa, cuma harganya tinggi. Iya, kayaknya waktu itu juga kita deg-degan. Ini singkat cerita lagi, aktivitas di Cafe de Pakarnya sudah selesai. Ini perjalanan pulangnya. Kita sekarang arah turun. Ya sepi motong. Mudah-mudahan bisa makin menambah wawasan lagi tentang kondisi jalan di Dago Pakar ini. Bukan perahu, saya lewatnya Subang, Ya, nggak lewat sini. Iya. saya juga lewat Subang kalau daerah. Ya nggak tahu, saya nggak masuk, cuma di parkiran kemarin. Masuk loh Pak kali-kali. Parkirannya lebar. Ya, Bubur terus and The Ranch Boys. juga ada kan? Kalau iya The Ranch Theater. Oh, keren yang sebelah kiri. Ya, yang belah kiri di Castello-nya kan kanan. Dalam tuh udah pernah. Cuman ya mana masih Ya. kurang kita ke sana ya, masih kayak Kalau lagi baru kan viral. ya orang pada ke penasaran. situ penasaran. Kalau udah lama ya sepi lagi. Iya. Tahura, Tahura. di sebelah kanan itu Taman Hutan Raya Juanda, disingkat Tahura Juanda. Rame nih yang parkir. Tapi tadi pagi waktu kami naik juga sudah ramai sih di sini. Ini apa wisata? Terlihat Tahura. kantong parkir di sebelah kiri ini juga penuh ya. Mangunan. Kalau juga ya bangunan apa yang pohon-pohon gitu. Buat selfie doang ya. Cuman dulu di dalamnya kan Hutan kafe. pinus. Kafe Armor itu dulu di dalam, Pak. Oh, Terus setelah rame kan itu namanya ini punya pemerintah ya, nggak boleh buat bisnis kan. Terus akhirnya pindah ke buat sini. selfie itu ya. Yalah begitu. Sekarang kan piknik udah jadi kayak kebutuhan. Anu, kerjasama sama perhutani nih. Iya. Kita bagi hasil. Iya, ini Mungkin. Taman Hutan Raya Oh iya. Juanda. Ini main gate-nya. Ya. Bangunan. Iya, Mangunan Jogja. Ambal ya, manis. Ambal. Ya. Tapi saya sih kurang cocok. Iya. Kata Ambal terus beli jambu kristal apa ya? Itu yang Iya, kan sepanjang jalan kan ada kristal. kayak buah kebun-kebun buah jambu, buah apa itu. Itu lempung ya, jalan udah kayak tol. Tapi kalau malam dulu katanya banyak begal, Pak. Sekarang udah rame. Dulu iya. Kita pernah lewat situ malam-malam hujan-hujan ya?
Ngambal itu kan pusatnya maling dulu Ngambal. Ada lurahnya Tapi situ. pura maling. Tapi ambal itu kan namanya sama-sama ya. Sate ambal Haji siapa? Sebelah sana lagi sate ambal Yang Haji siapa? asli, Yang yang asli gitu. Jadi yang beli bingung ini yang mana. Ini mendekati pangkal Jalan Pakar Kulon. Seperti kami sebutkan tadi agak lebih sempit di sini. Dan ya ada aja gitu yang parkir di sini. Rame ya. Padahal harusnya tahu ya di sini agak sempit gitu. Bottlenecknya ya bisa dibilang di sini aja sih. Iya. Saya aja tuh udah tahun berapa ke Parangtritis? Kalau ke ya ke Gunung itu terus, sekarang Parangtritis udah ngejarang udah. Padahal deket ya. Iya, ke Parangtritis ya nggak deket juga kan saya. Masih kilometer 5 Pak, jalan Parangtritis masih sejam lebih ya kalau ke Parangtritis ya, naik mobilnya ya. Oke, lolos dari bottleneck tadi, kita tinggal belok ke kanan. Di depan itu sudah jalan Haji Juanda lagi. Dari sini kami akan ke Punslut. Lama. Mas, tahun Makan tuh kalau di tempat gitu kan bisa 2 jam orang. Belum digorenginya apa. Itu kan lama, sekalian sholat. Sekalian nunggu siapa tuh cerah. Udah. Mang Boim, Mang Boim. Bubur ayam. kalau miswar ke sana terus. Itu apa? Apa ya? Oh, ada lagi ya? Tapi ada buat selfie-selfie, jadi rumahnya ditingkat-tingkat gitu. Oh, miswar. Ya. Kok baru denger saya? Tanya support by apa waktu itu Gloria Cake. Di sebelah kanan itu outlet Dago Bakery Ciburial. Sama dengan yang di Punslut. Ya kalau dia banyak banget sih jalannya ya. Selalu agak sedikit terhambat di sini. Ini adalah pertemuan jalan yang dari Lembang tadi, Dago Giri. Ya pelan-pelan dan hati-hati saja. Udah nembus ke Kalongan. Kan kalau mau ke Jogja tapi mau pemandangan yang bagus juga bisa lewat. Terlihat ya di sebelah kanan jalan itu antrian yang mau naik ke Dago Pakar. Kalau sudah siang ya begini. Ini sekitar jam 11.30 lah. Antri juga ya yang naik. Ya, udah siang begini. Kita tadi masih Oke, that's all for now. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memberi gambaran medan jalan dan perjalanan sendiri ke Dago Pakar supaya teman-teman bisa merencanakan traveling dengan lebih baik.